bersatu untuk ibadah sekolah minggu. Sebelum kita mulai ibadah kita mau berdoa dulu. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa untuk kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebaikan Bapa. Terima kasih Bapa untuk keluarga yang terbaik, orang tua yang terbaik yang masih Tuhan berikan kepada kami. Bapa, sebentar kami mau mulai acara ibadah sekolah minggu kami. Tuhan yang berkati hati dan pikiran kami untuk tetap setia mendengarkan firman Tuhan, mengikuti ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, Tuhan yang menyempurnakan semua acara kami. Terima kasih Bapa yang baik, hanya dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, kakak-kakak, kita panggil kalian dulu yuk. Yuk. Ya. Pasukan Kristus, siap. Kak, masih ada yang kurang biar mereka semangat. Kita panggil Yesus dulu ya. Bagaimana adik-adik? Oke Kak, mereka juga siap. Tepuk tangan Yesus. Yesus. Yesus, yes. Nah, Kak, tadi kita sudah ajak adik-adik berdiri. Kemudian tepuk tangan Yesusnya mereka udah. Sekarang kita menyanyi lagu apa ya Kak? Sekarang kita menyanyikan lagu sekolah minggu. Percaya saja, adik-adik ikutin ya. Oke Kakak. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Sekarang kita mau masuk ke ibadah kita. Sebelum kita masuk ke ibadah, kita mau mengangkat satu lagu pujian dari buku ED Sekolah Minggu nomor 14. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi.
marilah kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Sama-sama kita mengucapkan amin. Mari kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan yang diambil dari titah ketiga. Kita sama-sama mengucapkannya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Kita sama-sama mengucapkan amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 170. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sama-sama kita mengucapkan amin. Mari kita dengarkan epistel pada hari Minggu ini yang diambil dari Amsal pasal 17 mulai dari ayat 17 hingga 20. Demikian firman Tuhan. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa memewahkan pintunya mencari kehancuran. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Kita ucapkan sama-sama amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 252.
Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 76. Sebelum kita baca firman, kita berdoa. Tuhan Allah kami yang Maha Perkasa, senantiasa kami percaya dan yakin pada hari Minggu ini kami mau membaca dan belajar dari sebagian firman. Kiranya tuntun hati pikiran kami Tuhan, agar senantiasa firman-Mu bisa kami mengerti dan bisa kami pakai dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan untuk pagi hari ini. Untuk anak-anak kami sekolah minggu mengambil dari Kitab Yohanes pasal 20, mulai dari ayat 24 hingga sampai 29. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya.
Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik kami sekolah minggu, setelah Yesus bangkit dari kematian, kita merayakan Paskah. Satu hari atau pada malam hari itu juga di hari Minggu pagi. Minggu pagi bahwa kebangkitan Yesus, yaitu yang kita peringati Paskah. Pada malam harinya Yesus datang untuk menemui atau menjumpai daripada murid-muridnya. Tetapi pada saat waktu mereka berkumpul, murid-murid itu berkumpul, keadaan pintu rumah mereka berkumpul itu dalam keadaan tertutup atau terkunci rapat. Tetapi tiba-tiba Yesus yang baru bangkit itu datang ke dalam rumah itu dan menyampaikan salam damai sejahtera. Tetapi ada di antara satu murid daripada Tuhan Yesus itu yang bernama Thomas atau yang disebut Didimus, artinya orang yang susah percaya. Bahkan Thomas sendiri mengatakan, saya belum percaya kalau saya belum mencucukkan jari tanganku ke dalam lambungnya atau ke dalam bekas paku yang artinya waktu Tuhan Yesus disalib. Dalam lambungnya itu waktu Tuhan Yesus ditombak oleh orang-orang yang menyalibkan dia. Namun setelah 8 hari kemudian Yesus datang dan murid-murid itu bersama-sama dengan mereka lagi. Sehingga Yesus berkata bahwa sayalah, atau Yesus sendiri, saya sendiri, kata Tuhan kita ya. Baru begitu Tuhan Yesus berbicara seperti itu, seakan-akan tercenganglah dia. Tetapi Yesus sendiri mengatakan juga, percayalah pada hari ini Thomas, bahwasanya Tuhan yang kamu cari itu adalah saya sendiri, yaitu Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Dan bangkit dari kematian artinya itu perayaan Paskah. Paskah artinya adalah kebangkitan, perayaan kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian, sesuai dengan firman Tuhan yang telah dinubuatkan pada nabi-nabi terdahulu. Sekarang bagi kita, anak-anak kami sekolah minggu, walaupun kita nggak melihat Tuhan Yesus, tetapi kita harus percaya. Seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Thomas tadi atau kepada murid-muridnya. Berbahagialah orang yang melihat Tuhan. Tetapi bagi mereka yang belum melihat, percaya bahwa Tuhan adalah adanya. Kira-kira demikian firman Tuhan yang bisa dijelaskan dari nas Alkitab, yakni dari Injil Yohanes pasal 20 ayat yang 24 hingga 29. Semoga anak-anak kami sekolah minggu bisa meneladani sikap daripada Tuhan Yesus. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu berada dalam sisi kita, baik kita susah ataupun senang. Tuhan selalu ada di dekat kita. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami sungguh percaya Tuhan dan yakin bahwa kebangkitan yang kami rayakan dengan Paskah, kemenangan dari kematian, Engkau telah berada di tengah-tengah hidup kami saat ini. Tuhan pimpin roh dan jiwa kami.
terlebih anak-anak sekolah minggu kami dan guru-guru sekolah minggu. Kiranya kami semua bisa selalu berdampingan dan meyakinkan diri kami bahwa Tuhan senantiasa selalu ada di tengah-tengah kami. Kiranya kekuatan dari Roh Tuhan yang selalu mendampingi, memberikan jawaban-jawaban apapun kesulitan-kesulitan di dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur dan percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Adik-adik ambil persembahannya, lalu taruh di tangan kanannya. Sama-sama kita mengucapkan Dison adong hubungan bereaku Tuhan dan marga busau. Kita mengangkat lagu pujian buku yang di sekolah minggu nomor 269. Tuhan Allah yang Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Pulanglah dengan sejahtera dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.